Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Melanjutkan Octo Quadripack yang dibuat oleh The Bookworm, dan puzzle hari ini adalah Courtyard. Sejauh ini saya sangat enjoy banget ya untuk bermain puzzle-puzzle yang ada di pack ini. Dan nanti kita akan lihat bagaimana puzzle-puzzle selanjutnya akan bekerja. Tapi hari ini kita punya killer, kemudian ada Renban kembali, dan juga ada simbol inequalities. Dan seperti biasa, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Ya, mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya, yaitu aturan okto quadri berlaku, di mana kita harus memilih 8 angka dari pilihan 1 sampai 9 dan menempatkan angka-angka tersebut pada masing-masing petak di sini. Kemudian kalau misalkan ada angka muncul dalam puzzle-nya, misalkan ada angka 5 akan muncul 2 kali dalam puzzle ini. Kalau misalkan ada angka 6 akan muncul 2 kali dalam puzzle ini, dan seterusnya. Tapi juga tidak boleh ada angka yang berulang pada suatu baris, pada suatu kolom, atau pada suatu kotak 2 kali 2. Kemudian juga kita punya killer di sini. Angka di dalam sangkar berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Jadi 3 petak ini berjumlah 9, 3 petak ini, 3 petak ini, dan ini karena tidak ada penjumlahan yang diberikan, kita bisa abaikan aja. Ini hanya sebagai kosmetik saja di sini. Kemudian kita juga punya Renban, di mana angka di dalam garis ini semuanya adalah Renban, 3 petak ini, 3 petak ini, dan 3 petak ini. Itu harus berisi angka yang berbeda semua dan membentuk kumpulan angka yang berurutan dalam posisi apapun. Jadi untuk 3 petak ini kita harus membuat kumpulan 3 angka yang berurutan. Contohnya adalah 3, 4, 5, itu adalah kumpulan angka yang berurutan, tapi penempatannya bisa random aja. Misalkan bisa aja 3 di sini, 4 di sini, atau 5 di sini, dan lain-lain. Yang penting membuat kumpulan angka yang berurutan dan harus berbeda semua. Dan yang terakhir, ada simbol inequalities, di mana angka di sini intinya harus lebih besar dari petak ini. Dan itu saja untuk peraturan Courtyard, dan mari kita langsung saja untuk restart timernya, dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Ya, ada beberapa sangkar 9 di sini ya. Sebenarnya untuk sangkar 9 di sini, itu mirip-mirip nggak sih dengan puzzle yang di sebelumnya ya, untuk logika sebelumnya. Ini akan memiliki kumpulan total penjumlahan yang berbeda ya. Dia harus merupakan totalnya berbeda semua. Karena jumlah 9 itu hanya bisa dicapai dengan 3 cara ya, antara 1, 2, 6, atau 2, 3, 4, atau satu lagi adalah 1, 3, 5. Itu adalah 3 kemungkinan untuk 3 petak berjumlah 9. Dan kalau misalkan ada terjadinya perulangan untuk kombinasi penjumlahan 9 ini, itu nggak bakal pernah bisa. Karena untuk penjumlahan 9 ini, pasti bakal selalu ada 2 angka rendah dipilih dari 1, 2, 3, dan ditemani dengan satu angka lagi, yaitu dipilih dari 4, 5, 6. Dan kalau misalkan kita mengulang untuk kombinasi 9 di sini dan 9 di sini, itu akan terjadi permasalahan. Misalkan ini adalah sama-sama 1, 2, 6 ya. Dalam 4 petak ini nantinya akan selalu dipilih dari 3 angka saja, padahal di sini ada 4 angka kan ya, yang harus dipilih dari 4 angka yang berbeda, bukan 3 angka yang berbeda, dan itu nggak boleh. Untuk sangkar 9 sini juga nggak boleh dipilih dari kombinasi yang sama, misalkan 2, 3, 4, dan kita punya permasalahan dalam kolom ini dengan permasalahan yang sama. Jadi untuk sangkar ini nggak boleh sama dengan kombinasi sangkar di sini dan sangkar di sini. Tapi untuk sangkar di sini juga dia nggak boleh merupakan kumpulan kombinasi angka yang sama. Kalau misalkan ini adalah 126 ya. Kalau misalkan ini adalah 126, maka angka 1 dan angka 2 sudah kita gunakan 2 kali muncul dalam puzzle-nya. Pasti bakal ada angka 1 muncul 1 kali dan 2 kali di sini, dan angka 2 juga sudah muncul 2 kali dalam puzzle ini. Jadi di sangkar ini kita nggak bakal pernah bisa menempatkan 2 angka rendah lagi, karena angka 1 dan 2 sudah kita gunakan 2 kali dalam puzzle-nya. Padahal kita tahu di sangkar 9 pasti bakal ada 2 angka rendah yang akan muncul dalam sangkar tersebut. Sama juga logikanya kalau 2, 3, 4 itu akan mengeliminasi 2 dan 3 dalam sangkar ini, dan itu nggak mungkin. Dan yang terakhir adalah 1, 3, 5 itu akan mengeliminasi 1 dan 3 dalam sangkar ini, dan itu nggak mungkin. Jadi untuk seluruh sangkar 9 di sini itu harus merupakan kombinasi sangkar yang berbeda semua. 1, 2, 1, 2, 6, 1, 3, 5, dan 2, 3, 4. Dan sangkar-sangkar tersebut sudah mengambil semua angka rendah yang ada dalam puzzle-nya ya. Karena kalau ini adalah 1, 2, 6, misalkan ini adalah 2, 3, 4, dan ini adalah 1, 3, 5. Sangkar-sangkar di sini untuk semua angka rendahnya sudah kita gunakan semua. 1 dan 2 sudah muncul di area sini.
dan juga angka 3 juga sudah muncul di dalam area sini. Jadi dalam area sini itu sudah mengambil semua angka rendah yang ada di dalam puzzle-nya. Nggak boleh ada angka rendah lagi. Dan mungkin itu cukup menarik kali ya dalam posisi Renban di sini. 4, 5, 6. Iya, karena di dalam box ini nggak boleh ada angka rendah lagi ya. Angka rendah sudah kita gunakan semua. Jadi dalam Renban ini dia dipilih dari 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi untuk di Renban ini dan di Renban ini nggak boleh ada angka satu lagi. Karena kalau ada angka satu, tiga angka yang berurutan hanya bisa 1, 2, 3. Dan ini bukan angka 1, 2, 3 lagi sekarang. Tapi di sini masih oke ya. Di sini nggak mungkin, karena ini juga dipilih dari 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi menariknya untuk angka satu, dia nggak bakal pernah bisa ada di Renban ini lagi, di Renban ini, dan di Renban ini ya. Dan berarti sangkar ini pasti bakal ada angka satu sih. Karena kita butuh menempatkan angka satu dua kali. Di dalam area sini pasti bakal ada angka satu dua kali, tapi kita tahu nggak bakal pernah bisa muncul lagi di Renbannya. Dan untuk mendapatkan dua kali, pasti bakal ada satu di baris ini dan satu di kolom ini. Di dua petak ini, agar tidak berulang ya. Jadi ya, ini harus satu sekarang dan yang terakhir harus ada di sini atau di sini nantinya. Dan tidak boleh berulang juga di kolomnya. Jadi dalam 9 ini antara dia 135 atau 126 ya kemungkinannya. Dia bukan merupakan yang 234. 123 ya. Tapi tadi kita tahu ini bukan satu lagi ya di dalam renbannya satu harus di sini atau satu harus di sini dan satu lagi harus di sini nantinya. Kalau misalkan hmm, mungkin kita bisa mengeliminasi angka 9 kali ya. Iya, karena seluruh seluruh angka di sini itu dipilih dari 1 sampai 6 dan dia nggak bakal pernah bisa ada 7, 8, 9. Oh, tunggu 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 tunggu. Iya, menariknya untuk angka tinggi kali ya di dalam puzzle ini. Kita harus memikirkan kebalikannya di sini 7, 8, 9. Di dalam di dalam area sini pasti bakal ada 126, 135 dan 234. Maka seluruh angka 1 sampai 6 pasti akan muncul dalam puzzle ini. Dan kita butuh memilih dua angka lagi dari pilihan 7, 8, 9 untuk muncul dalam puzzle-nya agar totalnya bakal ada 8 angka yang akan muncul di dalam puzzle ini. 8 angka yang berbeda. Dan mereka itu untuk angka 9 agak sedikit susah ya untuk muncul dalam puzzle ini. Karena kita nggak bakal pernah bisa menempatkannya di Renban juga. Kalau di Renban ini ada angka 9, pasti untuk tiga angka yang berurutan tersebut harus 7, 8, 9. Padahal kita tahu petak ini bukan 7, 8, 9. Dia harus dipilih dari 1 sampai 6. Sama juga di sini, ini nggak mungkin dipilih dari 7, 8, 9. Atau enggak, ini bukan 7, 8, 9, ini harus 1 sampai 6. Dan sama juga di Renban ini, kalau ada angka 9, ini harus dipilih dari 7, 8, 9. Dan itu nggak mungkin. Jadi 9 nggak bakal pernah bisa ada di sini lagi sekarang. Kalau dia muncul dua kali, dia nggak bakal pernah bisa ada di Renbannya. Oh, dan petak ini nggak mungkin ya. Iya, nggak bakal pernah bisa ada angka 9 dalam puzzle ini. Karena kita tahu nggak mungkin muncul dalam Renbannya. 9 nggak mungkin ada di Renban ini. Atau nggak dia harus 7, 8, 9 dan itu nggak mungkin. Dan dia nggak mungkin muncul di area hijau karena dipilih dari 1 sampai 6. Jadi kalau muncul dua kali untuk angka 9, dia harus di sini dan di sini. Tapi padahal petak ini harus lebih besar dari petak ini dan itu nggak mungkin. Kalau dia adalah 9, ini harus 10 atau lebih dan itu nggak mungkin. Wow. Oke, jadi kita tahu dalam puzzle ini nggak ada angka 9 ya. Sorry, sorry tadi baterai laptop saya lowbat ya, tapi ya kita lanjutkan sekarang. Ya, tadi berarti untuk angka 9 nggak bakal pernah bisa muncul dalam puzzle ini ya. Jadi kita memilih dari 1 sampai 8. Oke. Em, mungkin kita pencil mark aja kali ya untuk seluruh petak ini. Ya, karena untuk angka 1, 2, 3 itu sudah muncul semuanya di dalam area hijau ini ya. Jadi ini semua harus selalu dipilih dari 4 sampai 8 nantinya. 4, 5, 6, 7, 8. Dan angka 7 harus selalu muncul dua kali di dalam area sini berarti ya. Karena hijau nggak mungkin berisi angka 7 atau 8. Dan angka 8 juga harus selalu muncul dua kali di dalam area sini.
kita tahu dalam box ini nggak bakal pernah bisa ada 7 dan 8, hanya bisa ada maksimal satu angka 7, satu angka 8. Jadi dalam area sini pasti harus minimal ada satu angka 7 dan satu angka 8 ya. Tapi kayaknya masih mungkin untuk ada dua angka ya. Kalau misalkan ini misalkan adalah 7 dan 7. Itu masih mungkin, dan 7 nggak mungkin nggak ada di dalam box ini lagi karena dia sudah muncul dua kali. Jadi antara bakal ada dua angka 7 yang muncul, dua angka dari 7 dan 8 yang muncul dalam area sini, atau muncul satu kali di sini dan satu lagi di sini areanya. 4, 5, 6, 7, 8 ya. 4, 5, 6, 7, 8. Kalau misalkan ada angka 8 berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uh, bentar, bentar, bentar. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8 ya. Menariknya 7 angka di sini itu adalah angka yang 7 petak tersebut dipilih dari 6 pilihan angka ya. Maka pasti bakal ada perulangan di dalam box, di dalam area sini nantinya. 4, 5, 6, 7, 8. Kita tahu dalam area ini, enggak, 4, 5, 6, 7, 8 adalah 5 angka ya. Iya, dan 7-nya berulang 2 kali. Iya sih, kayaknya itu memang sudah pasti begitu. Karena dalam area sini nantinya bakal ada angka 4, angka 5, dan angka 6 yang muncul di dalam kombinasinya ya. Dan itu muncul masing-masing satu untuk angkanya. Jadi 4, 5, 6 agar muncul 2 kali, dia akan muncul di area sini nantinya. Masing-masing satu ya. Angka 4 muncul di area sini satu kali, dan angka 4 muncul satu kali di area sini. Sama juga untuk 5 muncul satu kali di area sini, dan 5 muncul satu kali di area sini nantinya. Dan 6. Dan angka 7 dan angka 8 itu adalah angka yang akan muncul 2 kali dalam area sini. Tapi menariknya untuk dimanapun angka 7 dan angka 8-nya juga kita harus agak sedikit berhati-hati sih. Kalau misalkan petak ini seenggaknya dia harus selalu 7 atau 8 sih kayaknya. Karena petak ini adalah angka yang lebih besar dari petak ini ya. Kita tahu kita harus menempatkan angka 7 dan angka 8 dua kali dalam area sini. Maksimal hanya ada satu angka 7 muncul dalam area sini dan satu angka 8 muncul dalam area sini. Jadi minimal harus selalu dalam area sini. Kita ganti aja warnanya untuk memvisualisasikan logikanya. Minimal angka 7 harus muncul satu kali dalam area sini, dan angka 8 juga minimal harus muncul satu kali dalam area sini. Agar dia muncul dua kali. Kita masih mungkin untuk angka 7 misalkan muncul dua kali dalam area sini, atau angka 8 muncul dua kali dalam area sini. Tapi minimal angka 7 atau 8 harus muncul minimal satu kali dalam area sini agar dia muncul dua kali. Tapi ya, karena petak ini harus lebih besar dari petak ini. Jadi kalau ini adalah 7, kalau angka 78 kita seperti ini, maka ini adalah 7 atau 8. Kalau angka 78 kita seperti ini, maka ini adalah 7 atau 8. Dan yang terakhir kalau 78 seperti ini, yang muncul dua kali ya. Di dalam area sini pasti bakal ada dua petak yang berisi 78. Antara seperti ini pasti harus 78. Kalau misalkan seperti ini pasti 78. Dan kalau misalkan seperti ini adalah 78. Tapi karena petak ini harus lebih besar, maka petak ini otomatis juga harus 7 dan 8. Jadi petak ini pasti bakal selalu dipilih dari 7 atau 8. Dan angka tersebut juga harus berulang dua kali ya. Dia nggak boleh berulang dalam kolomnya dan nggak boleh berulang dalam ribbon ini. Jadi antara petak ini muncul di sini atau petak ini muncul di sini untuk berulang dua kali. Tapi itu mengeliminasi renban di sini ya. Dia nggak boleh terlalu kecil berarti ya. Petak ini nggak boleh 3 karena 3 hanya bisa mencapai 3, 4, 5 untuk berurutan. Dia nggak bakal pernah bisa ada 7 atau 8.
Jadi ini harus dipilih dari 4, 5, 6 kayaknya. Oke, 4, 5, 6. Dan ini adalah angka rendah kita ya, dua angka rendah yang muncul di dalam renbannya, di dalam sangkar ini. Tapi karena ini adalah 1, 2, 3, itu juga membuat renban ini cukup terbatas. 1, 2, 3 nggak bakal pernah bisa merupakan di renban yang ada angka 7 atau 8 juga. Karena walaupun semaksimal mungkin 3 hanya bisa mencapai 3, 4, 5 tadi kan ya. Jadi ini nggak bakal pernah bisa 7 atau 8. Dan nggak mungkin 6 juga sih, karena 3 nggak bakal pernah bisa mencapai 6. Ini juga sama, ini nggak mungkin ada angka 6 di dalam renbannya. Oke, kita dapat progres di sini. Lalu, tapi ini tadi nggak mungkin 1 ya. Dalam renban ini nggak boleh ada angka 1 lagi tadi. Jadi di sini pilihannya dari 2, 3, 4, 5 ya. Kalau dia dipilih dari 2, 3, 4, 5, dia pasti bakal selalu ada angka 4. Wow. Antara dia 2, 3, 4 atau 3, 4, 5, jadi pasti bakal selalu ada angka 4, dan 4 hanya bisa muncul di dalam renbannya di sini. Oke. Lalu 4 nggak mungkin ada di sini lagi sekarang. Dan mengeliminasi di kolomnya juga, nggak boleh ada 4 lagi. Dan ini menjadi cukup terbatas juga ya. Dia dipilih dari 5, 6, 7, 8. Maka pasti bakal ada angka 7 antara 5, 6, 7 atau 6, 7, 8 di salah satu petak ini, dan itu akan selalu mengeliminasi petak ini. Antara ini 7 mengeliminasi petak ini oleh Sudoku, atau ini 7 mengeliminasi petak ini oleh Sudoku. Jadi ini nggak mungkin 7 lagi sekarang. 5, 6, 8. Ini nggak mungkin 4 juga sekarang. Jadi ini nggak bakal pernah bisa angka rendah lah ya intinya. Karena kalau ada angka rendah, 1, 2, 3, ya nggak bakal pernah bisa merupakan 3 angka yang berurutan di sini tanpa adanya angka 4 lagi mengeliminasi 2 petak ini. Kalau ini adalah angka rendah 1, 2, 3 nggak bakal pernah bisa valid. Jadi ya ini harus 4, 5, 6, angka tengah kita yang muncul dalam sangkar 9, dan ini harus angka rendah kita 1, 2, 3 sekarang. Dan 1 mengeliminasi 1 dari atas. Oke. Lalu 4, 5, 6, 7, 8. Kita pasti butuh angka apa? Kalau misalkan pilihannya dari 4, 5, 6, 7, 8, pasti bakal selalu ada angka 6 ya. Iya, di dalam sangkar ini juga, di dalam renban ini pasti ada angka 6 ya. 5, 6, 7 atau 6, 7, 8. Dan 6 di sini juga mengeliminasi 6 di sini oleh Sudoku. Dimanapun dia berada, maka di renban ini 4, 5, 6, 5, 6, 7 atau 6, 7, 8 pasti bakal ada angka 6 juga. 6 bakal ada di salah satu petak ini yang mengeliminasi 6 pada salah satu petak ini, sehingga sangkar ini nggak bakal pernah bisa ada angka 6, maka dia harus 1, 3, 5. Wow, oke. Interaksinya benar-benar sangat menarik banget di sini ya. Saya masih kurang memahami juga sih gimana caranya garis-garis ini berinteraksi, tapi kita pelan-pelan mendapatkan progres untuk menyelesaikan puzzle-nya di sini. Menarik banget. Dan karena ini sudah 135, maka sisanya nggak boleh 135 lagi. Ini nggak mungkin 135, maka angka tengah kita nggak mungkin 5 di sini. Ini harus 6. Ditemani dengan 1 dan 2, dengan satunya di sini dan 2-nya di sini. Dan yang terakhir kombinasi kita adalah 2, 3, 4. Ini nggak mungkin 1, dan ini adalah yang 4 kita. Oke. 4 sudah muncul 2 kali, maka ini nggak mungkin 4 lagi sekarang. Dan di renban ini harus 4, 5, 6, berarti untuk berurutan, maka ini yang harus 5 kita, dan ini harus 6 kita sekarang. Dan 6 sudah muncul 2 kali, maka nggak boleh ada 6 lagi di dalam puzzle-nya. Ini nggak boleh 5 atau berulang. Dan ini menjadi 7 dan 8 ya. Karena 5 sudah muncul 2 kali dalam puzzle ini, di sangkar ini dan di 5 di sini, maka ini nggak mungkin 5 lagi. Dan untuk lebih besar, ini harus yang 8, dan ini yang harus 7 sekarang. Nice. 5 juga mengeliminasi 5 oleh Sudoku, 5 harus di sini, 1 harus di sini, dan 3 harus di sini. Diamat ke atas membuat ini menjadi 3 dan 2, dan di renban ini nggak boleh ada angka yang berulang, makanya yang harus 7 dan ini yang harus 8. Dan puzzle selesai. Courtyard. Ternyata dengan membuat puzzle seperti ini, itu sangat ketat banget ya, bagaimana kita bisa menempatkan angka-angka di dalam puzzle-nya. Tadi kita mulai dengan kombinasi 9 yang berbeda di sini, dan itu akan membuat ini tidak bisa angka rendah lagi, dan tadi ya juga mengeliminasi angka 9 tidak boleh muncul dalam puzzle-nya. Dan penempatan renban di sini itu benar-benar membuat kandidat-kandidat ini bisa kita eliminasi perlahan-lahan ya, sehingga bisa terselesaikan dalam puzzle-nya. Benar-benar puzzle yang sangat keren kembali oleh The Bookworm. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.